One, two, three, four. Halo teman-teman kumis, kurator misteri. Gua Daru, gua asli orang Bogor dan gua bekerja di creative director dari consulting agency gitu. Nah, kali ini gua pas banget nih di malam Jumat. Gua mau sedikit cerita tentang pengalaman gua mengenai misteri sih. Jadi kita mulai aja ya. Oke. Jadi pas hari Sabtu 2014, kurang lebih tahun segitu ya, 2014 atau 2012. Jadi gue waktu itu habis main futsal sama temen-temen. Main futsal gitu kan, ramean. Gue nongkrong di, kalau misalnya orang Bogor tahu, gue awalnya nongkrong di bawah Huli, ada namanya warung Mang Acu di situ. Nah, dari situ, dari obrolan ngobrol-ngobrol ina-inu lah. Nah, lama temen gue ada namanya Ibeng. Nah, temen gue ini kayak ngajakin masak-masak di rumahnya. Dia ngajakin, guys, yuk masak-masak yuk di rumah gue, katanya. Terus yang ikut itu nggak semuanya, dan gue hayu sih. Kalau gue ya tentang makanan gue sih hayu aja. Jadi pas dia tawarin buat masak-masak gitu, jadi dia kayak ya udah ayo, kata gue tuh. Nah, yang ikut itu cuma empat orang. Akhirnya kita yang lain, teman-teman yang lain pada pulang, sisa kita berlima. Nah, sebelumnya si Dibeng itu ngingetin, guys, Dak, manggilnya Dak ya, dulu tuh nggak guys tapi Dak, baru Dak gitu. Dak, kalau misalnya nanti ke rumah gue bawa minyak kletik, lu tenang aja, jangan dibawa panik, katanya. Pokoknya lu santai aja lah, gak usah dibawa panik. Oh iya, ayo. Sebenarnya kita temen-temen juga kayak udah tahu lah latar belakang doi gimana. Jadi kayak sekalian, yuk uji nyali gitu. Nah, sampai jam 9-an kalau nggak salah. 9-an itu kita datang ke rumah Dibeng. Nah, setelah datang itu, wah gila, rumahnya gede sih, dan anak-anak sebenarnya udah tahu ceritanya, tapi anak-anak belum pernah ke rumahnya. Jadi kayak wah gila, rumahnya gede banget gitu kan, kayak terkejut lah anak-anak. Di salah satu komplek perumahan di Bogor, dia langsung, tapi si rumah ini tuh kayak nggak keurus gitu tuh, nggak ada pohon gede tapi itu pohonnya pada kering, kayak daun-daunnya tuh kayak berantakan lah di garasi dia gitu. Akhirnya kita taruh motor, masuk. Nah, pas masuk di situ tuh gue kayak, mata gue tuh kayak langsung tertuju ke meja ruang tamu gitu. Meja ruang tamu, anjing, ini ada kotak apaan, terus ada guci gede gitu kan, ada guci gede. Wah, rada merinding gitu kan, gue kayak anjing, nih merinding banget, gila rumahnya. Udah jalan masuk ke ruang tamu, kita langsung ke dapur, masak nasi goreng gitu, pokoknya masak lah. Setelah masak, semua makanan itu kan ditaruh di meja ruang tamu dia. Semua masakan dia ditaruh di meja ruang tamu. Nah, gue langsung tertuju ke si kotak kecil itu, guys. Jadi pas gue lihat kotak kecil itu, gue agak penasaran gitu kan, kayak, Beng, itu apaan sih? Oh, ini mah jenglot, katanya. Wah, anjing, gue di situ kan kayak anjing, kaget banget kan, kayak anjing jenglot men gitu, kayak
wah kacau sih ini rumah, serem juga kata gue tuh dalam hati ya. Pas ini kan gue sempet nggak percaya sih, kayak anjing bokis aja lo bokis, tapi dalam hati gue agak serem-serem takut gitu lah. Coba buka, tapi lu jangan ini ya, jangan berisik katanya. Gue bukain, akhirnya dia ngambil, tak dia buka gini nih, truk, bener dong sumpah itu jenglot yang benar-benar taring gitu kan, rambutnya putih, dianya lagi gini nih, kukunya panjang banget dan kakinya kecil, kayak terus pakaiannya tuh kayak apa ya, kayak disorbanin gitu sih, kayak lu manasik haji, tau nggak, manasik haji gitu. Wah gue sempet anjing serem juga nih beneran. Ternyata mana dulu tuh kan di Jambu kalau ada jenglot tuh kan semua dihansaplasin gitu kan ya matanya, dan ini tuh memang vulgar banget ya, lu lihat jenglot ya kayak jenglot seutuhnya gitu tanpa ada sensor apapun gitu. Wah, anjir gue biasanya lihat di Jambu dulu ya kayak gitu kan, anjir gue serem juga nih. Udahlah, akhirnya udah tuh ditutup kan, udah anak-anak makan, pas makan beres. Nah temen gua pas lagi makan itu ada, jadi di anjing merinding cuy beneran nih gua. Jadi di samping sofanya itu ada ini guci gede, katanya pas lagi makan itu ada yang nangis gitu, tapi dianya santai aja. Nah gue sebenarnya tahu cerita itu ada yang nangis setelah kejadian, dia baru cerita. Jadi pas lagi makan gitu ya kita santai-santai aja lah makan gitu kan, makan layaknya rumah biasa lah, kayak bukan rumah hantu gitu atau gimana gitu kan. Udah gitu, udah beres makan, pada main game gitu kan, main PS dan lain-lain. Akhirnya jam 1-an anak-anak pada lemes kan ya, pada pengen tidur. Jadi kita semua tidur di ruang tamu itu 5 orang tuh. Nah gue belum bisa tidur nih, cuma gue doang, dan di situ ada gitar. Gue gitar-gitaran, udah gitar-gitaran. Nggak lama tuh gue ngedengar kayak suara duk 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 duk, duk 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 duk. Anjir suara apa tuh? Terus nggak, tiba-tiba anginnya gede kan, di depan rumah dia tuh ada pohon gede gitu, nggak tahu pohon apaan tuh, pokoknya kayak angin burr gitu tuh. Terus ada duk 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 duk, wak. Anjing merinding sumpah ini merinding beneran anjir. Jadi pas gue lagi gitar-gitaran, gue lihat di meja, dan tahu kan si jenglot itu yang kotak kecil itu tuh tiba-tiba duk 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 gitu. Wah anjir kata gue udah wah itu muka pucat, benar-benar kayak apa ya, kayak serem sih, kayak ya gimana sih, muka gue yang tadinya hitam aja jadi putih guys. Jadi pas lagi gitar-gitaran, pas udah gitar-gitaran gitu, gue makin gede kan, setelah ada bunyi suara itu gue langsung gedein tuh suara gitar gue nyanyi lebih keras lagi itu. Dan ternyata suara itu pun malah makin ikutan lebih keras juga. Wah udah gak bener nih, pas gue liat suara makin keras, si ininya juga nggak duk 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 doang, kayak duk 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 kayak gitu ya sih, kayak dia doyu kayak mau keluar gitulah, kayak ngetok pintu gitu kan, kayak gitu. Anjir kata gue, wah kacau nih. Nah selang beberapa menit itu gue nggak lihat jam sih, pas selang beberapa menit gitu ternyata gue kayak bau minyak letik gitu. Minyak letik tuh kayak minyak telur dan lain-lain lah, pokoknya minyak letik gitu. Dan kata temen gue kan sebelumnya kan udah ngingetin, kalau misalnya lu mencium bau minyak letik ya lu jangan dibawa panik, lu santai aja, kata dia. Akhirnya ya gimana ya, setelah gue lihat jenglot dan kotak geraknya itu dan teriak-teriakan, ya gue kayak wah nambah parno banget.
pas itu gue taruh gitar, gue bangunin yang punya rumah yang Meng kata gue tuh, wah kacau nih bau minyak letik nih kata gue udah saking parnonya itu, kata dia, udah ini mah bau Gatsby kata dia nya, ah kacau nih, pindah kata gue tuh, perasaan gue udah nggak enak banget kan, pindah, santai katanya. Nah temen gue juga langsung kebangun terus, yuk pindah kata dia. Udah nggak bener kata temen gue juga kayak gitu. Ternyata temen-temen gue itu, gue kira pada udah tidur lelap gitu, ternyata dia meremin mata karena dia juga parno lah, dia juga pasti denger kok suara kotak itu gerak kayak suara teriak-teriak. Akhirnya dia kayak ya udahlah, gua harus pindah nih, yaudah yuk pindah ke kamar gua aja katanya. Nah posisinya tuh dari ruang tamu di sini tuh ada tangga kan. Nah setelah tangga ini posisinya di sebelah kiri ini tuh kamar bokapnya. Nah kamarnya temen gue ini ada di depan tangga nih, jadi seberang-seberangan sama depan tangga. Otomatis kalau ketika lu naik, mau nggak mau lu pasti ngeliat ke kiri ke arah kamar bokapnya. Jadi pas lagi naik tangga, wow itu anak-anak udah pada merinding sih, gue yakin itu anak-anak udah pada merinding cuy, udah pada merinding. Naik sengaja naik tangga, pas udah nyampe atas, doi si temen gua ini dia ngomong, oh iya kamar bokapnya tuh kebuka. Dia ngomong, lagi ngapain lo? Gue penasaran kan ya, gue lari, kirain ada siapa gitu. Pas gue, anjing ada si Neng cuy, ada ya Mbak Kun gitu kan, ada Mbak Kun dan dia jawab dengan seenaknya gitu kayak biasa. Gitu kayak biasa, terus yang ngelakuin ketawanya gitu kayak lagi gini nih. Jadi pas si Dibeng lagi ngomong gitu, lagi ngapain lo? Langsung dijawab kan sama doi biasa, terus ketawa. Pas gue lihat itu doi ya anjing ya, jadi pas doi ngomong biasa, gue langsung nengok ke kamar bokapnya. Itu beneran kayak gimana sih, rambut berantakan, tangan panjang hitam banget nih. Nah si bajunya itu kayak putih tanah darah ya, pokoknya ya bladus lah ibaratnya. Sambil gini nih, itu semua gue langsung astagfirullahaladzim. Gue itu langsung baca ayat kursi dan ya baca inilah surat-surat Al-Quran lah pokoknya. Kayak wah kacau Beng, gimana nih Beng, gue sempet kayak gitu. Dan anak-anak pun gue kira gue doang yang lihat, ternyata semuanya ngeliat. Dan di situ astagfirullahaladzim semuanya pada teriak. Pas gue lihat lagi ya doi hilang. Pas doi hilang, gue masuk ke kamarnya. Tadi tuh sempet beberapa menit ngeliat, anjing serem banget kan, kayak anak-anak tuh kayak terpanang gitu tuh nggak, jadi kayak lagi naik tuh gitu tuh. Gue langsung buang muka, astagfirullahaladzim, wah gue baca surat-surat Quran. Pas udah gitu kata dia, udah tenang tuh, lihat aja. Pas gue lihat lagi udah nggak ada tuh. Pas masuk ke kamarnya, kunci, itu gue nggak bisa tidur banget. Tapi gue sambil ngomong cerita, Beng kok ada kayak gituan kata gue tuh. Ternyata memang bokap doi kan paranormal gitu kan. Dia cerita katanya ya kalau bokap gua biasanya kalau kayak gitu suka ditaruh-taruhin, misalnya ada yang diganggu di mana gitu, suka ditaruhin di rumah gua. Dan makanya gua biasa aja karena udah sering. Awalnya sih gua kaget kayak lu kata dia gitu, tapi posisinya tuh gua sambil merem, gua sambil nunggu azan subuh kayak udah azan gitu, udah tahrib, gue pengen balik. Nah niatan anak-anak juga gitu kan, azan subuh cabut ya ayo sambil merem semuanya. Ternyata teman-teman kita itu semua merem tuh, tapi sambil ngomong, nggak mau melek, sambil ngomong. Ternyata pas gue bangunin dia karena bau minyak letik, temen gue denger lagi itu suara nangis di dalam guci itu tuh, kayak gitulah, kayak suara-suara nangis gitu, kayak
kayak apa ya, cewek nangis. Jadi ada cewek nangis, gue juga dengar cewek nangis di Gucci katanya sambil merem tuh semua. Oh serius lu? Iya, gue juga dengar kok suara kotak itu teriak-teriak. Gue juga dengar. Oh iya, gue kira gue doang kan yang itu. Ya makanya apa ya kata si temen gue ini kayak ya dibawa santai aja katanya. Jangan terlalu panik, kalau makin panik dia makin jahil katanya. Lu strongin aja, lu beraniin aja lah katanya. Ya beng, kata anak-anak tuh kayak, tapi kayak nggak mau terima gitu tuh kalau kayak ya bisa dibilang kalau kita kan sial gitu ya kan kalau lihat kayak gitu. Kalau diganggu juga ya sial lah kayak gitu. Terus nggak lama kayak dia juga cerita kan, dulu tuh jadi ada temen gue juga, temen doinya, karena memang itu rumah nggak ada pembantu, nggak ada siapapun, jadi bokapnya aja nggak pernah tinggal di rumahnya, dia tinggal di rumah satu lagi dan sering keluar kota juga. Nah rumah itu cuma diisi temen gue doang sendiri. Nah waktu itu tuh katanya ada temen studionya dia bawa cewek, karena memang rumah itu bebas banget kan ya, lu mau bawa cewek mau bawa apa asal izin, itu sih kuncinya, asal izin. Jadi waktu itu gue dapet cerita nih, jadi teman doi itu datang tanpa seizin yang punya rumahnya. Doi masuk. Oh iya satu lagi, nih kunci rumah tuh nggak pernah dikunci banget. Itu nggak pernah dikunci, jadi lu kalau masuk aja udah gitu kan. Jadi waktu itu temen doi datang gitu, duaan sama cewek, niatnya mau macam-macam kali ya, kayak dia masuk ke kamarnya, masuk ke kamar yang bawah. Pas lagi mau kayak gitu didobrak sama jenglotnya gede, jadi gede gitu tau gak? Wah, anjir, didobrak. Itu yang tadinya lihat kayak gitu langsung kabur minta maaf, anjing merinding sumpah tuh, jauh. Ya pokoknya dari situ si temen doinya pas didobrak gitu katanya badannya gede, taring gitu-gitulah, kayak jenglot tapi badannya lebih gede lagi, perawakannya sama kayak gitu, mukanya gitu kan. Dia langsung kabur, dia langsung cerita di bank, minta maaf, kayak sorry, ini dia cerita semuanya kronologi dia kayak gitu. Jadi kayak gue langsung anjing, ternyata nggak cuma sekarang doang gitu kan. Pas di malam itu tuh kayak wah kacau sih, gue kira anak-anak doang yang sial gitu, ternyata banyak juga yang kena sial di rumah itu. Jadi pas kita balik lagi ke yang cerita gua, jadi pas udah mulai tahrim kita bangunin temen-temen juga, kayak bangunin gitu, udah bangunin, akhirnya kita coba pulang. Jadi sebenarnya segitu sih kayak ceritanya, lumayan itu double attack sih kalau menurut gue ya. Jadi di bawah kena, di atas pun kena gitu kan. Lalu gua balik, akhirnya ya udahlah, jadi cerita masing-masing aja. Dan sambil di perjalanan pulang juga banyak ternyata input-inputnya, gak cuman dari gua dan temen gua yang di dekat Gucci. Di sebelah adalah di dekat hordeng itu kayak ada yang gesek-gesek kaca gitu tuh nggak, krek kayak gitu. Ternyata memang kita semua ini digangguin kayak gitu. Jadi sekianlah cerita gue tentang misteri kali ini, guys. Jangan lupa subscribe, follow, gue lupa. Jangan lupa subscribe and like and share and nyalakan loncengnya.